Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas riset pariwisata saya yang berjudul Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan di Danau Kerinci. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Doli Jamanda Putra, NIM 19576. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Kosmita, SPD MSI, dan Bapak Ferry Perdian, SST MM PhD. Baiklah, dan terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom saya pada hari ini. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pembangunan pariwisata pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zega, Erlina, dan Suryadi 2014. Kemudian Kerinci adalah salah satu kabupaten yang berada di Kabupaten paling barat, Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan daerah wisatanya Provinsi Jambi, sehingga dikenal dengan sebutan sekepal tanah dari surga. Kabupaten Kerinci ditetapkan sebagai kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pada tahun 2011 pusat pemerintahan berpindah di Kecamatan Sulak. Nama Kerinci berasal dari bahasa Tami yaitu Kurinji, yang merupakan nama bunga yang tumbuh di pegunungan India Selatan. Nama Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, Jambi, tepatnya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang danau ini memiliki luas sekitar 90 meter persegi dan memiliki kedalaman yang belum diketahui. Secara geografis, danau ini terletak di 101.54042 BT dan 2330258 pada ketinggian 1229 mdpl. Next. Danau Kaco memiliki keunikan yang khas, jarang dimiliki oleh danau-danau lain yang ada di Indonesia. Keunikan tersebut seperti Danau Kaco dapat mengeluarkan cahaya yang terang, terutama saat bulan purnama. Warna air di danau ini adalah cian atau hijau kebiruan yang sangat jernih dan berkilau di malam hari. Jika wisatawan datang ke Danau Kaco pada saat bulan purnama, maka para wisatawan tidak membutuhkan alat bantu penerangan karena air danau dapat mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahaya yang dipancarkan oleh Danau Kaco akan terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit. Warna air yang unik dan kejernihan danau ini menjadikan kedalaman danau sulit ditebak dan diukur. Sampai saat ini titik terdalam yang berhasil diukur oleh pemandu lokal dari Lempur Mudik adalah 20 meter. Suhu air mata air di Danau Kaco sendiri cenderung lebih rendah dibandingkan danau dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Next. Yang kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui maju atau berkembangnya suatu daerah salah satunya adalah dengan melihat jumlah penerimaan sektor pariwisata di daerah tersebut, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Kemudian
batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, untuk lebih terarahnya penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan objek wisata Danau Kacau Kerinci. Yang kedua, bagaimana pengelolaan objek wisata Danau Kerinci. Yang ketiga, bagaimana kondisi Sabta Pesona Wisata Danau Kerinci. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan sektor di pariwisata di Danau Kacau? Yang kedua, apakah jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan sektor di Danau Kacau? Kemudian tujuan penelitian. Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Suatu riset dalam ilmu pengetahuan empiris bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Danau Kacau. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan ekonomi terhadap penerimaan sektor pariwisata di Danau Kacau. Kemudian, manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis yaitu menambah pengetahuan tentang pengembangan objek wisata Danau Kacau beserta manfaatnya, terutama bagi masyarakat, wisatawan, dan akademisi. Yang kedua, bagi pemerintah dinas pariwisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam masyarakat, wisatawan, dan akademisi. Yang ketiga, bagi penulis. Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah sistematis dan kemudian untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi. Yang keempat, secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian, kajian teori. Menurut Murianto 2014, persepsi merupakan cara pandang, tindakan, dan gambaran yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang berada di sekitar lingkungannya, baik persepsi yang diberikan positif atau negatif. Kemudian aspek-aspek persepsi. Menurut Bimo Walgito dalam Ventri 2017, adapun aspek-aspek tersebut sebagai berikut. Aspek yang pertama, aspek kognitif, yaitu komponen ini tersusun atas dasar pengetahuan informasi yang memiliki seseorang tentang objek. Yang kedua, aspek afektif. Komponen afektif berhubungan dengan rasa senang dan rasa tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan. Yang selanjutnya, kepuasan pengunjung. Menurut Jiptono 2015, kepuasan pengunjung adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-harapannya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kepuasan. Yang pertama itu harga. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Yang keempat adalah keselamatan. Kemudian, indikator kepuasan pengunjung. Menurut Rodunhu dan Komalik, dalam Setio 2017, indikator kepuasan yaitu terpenuhinya harapan konsumen, sehingga atau keinginan menggunakan produk, merekomendasikan pada pihak lain, kualitas layanan, loyal, reputasi yang baik, dan lokasi. Selanjutnya, yaitu kerangka konseptual. Berdasarkan persepsi menjadi hal penting dalam mengetahui bagaimana tanggapan dan pendapat wisatawan mengunjungi sebuah objek wisata.
persepsi adalah cara pandang atau proses mengatur dan kesan oleh seseorang atau individu karena tanggapan yang diberikan pengunjung berbeda meskipun pada objek wisata yang sama. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut. Persepsi tentang pengaruh wisata di objek wisata Danau Kaco, yaitu kesesuaian harapan, kemudian minat berkunjung kembali, kemudian kesediaan merekomendasikan, kemudian kualitas pelayanan. Selanjutnya, bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono 2018, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sedangkan menurut Sugiono 2018, penelitian deskriptif kuantitatif ada metode penelitian yang mana peneliti tidak membandingkan variabel dengan sampel yang lain dan tidak mencari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di destinasi wisata Danau Kaco Kerinci. Setelah proposal penelitian ini diseminarkan, waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Januari-Juli 2022. Yang tiga, variabel penelitian. Sugiono 2018 mengemukakan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat-sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Dan kemudian ditarik kesimpulan, variabel dalam penelitian ini adalah variabel mandiri, yaitu daya tarik wisata. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi, menurut Sugiono 2018, populasi adalah wilayah generalisasi objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Penentuan populasi merupakan tahapan penting dalam penelitian. Populasi dapat memberikan informasi atau data yang berguna bagi suatu penelitian. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili dalam penelitian. Jenis non-probability. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama atau setara bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel tersebut diambil dari populasi dengan menggunakan persentase tingkat kesalahan yang dapat ditolerir sebagai 10%. Penentuan ukuran sampel responden menggunakan rumus Slopin sebagai berikut. N sama dengan 5472.5487 per 1 tambah 5472.587 dalam kurung 0,1 kuadrat. Jadi sampel pada penelitian ini adalah 100 orang responden yang berkunjung di destinasi wisata Danau Kerinci. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data, menurut Sugiono, jika dilihat dari sumbernya, maka data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung, hasil kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah sampel responden yang sesuai dengan target sasaran dan dianggap mewakili seluruh populasi yang dalam penelitian ini, yaitu wisatawan yang berkunjung di destinasi wisatawan yang berkunjung di destinasi wisatawan Danau Kaco Kerinci, yang kemudian data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Kemudian sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Data sekunder tersebut yaitu data jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian
instrumen penelitian. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Maka menguji penelitian yang dilakukan perlu disusun suatu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner angket yang disusun menurut skala Likert. Menurut Sugiono, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang yang tentang fenomena sosial. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert atau mengukur pendapat responden tersedia 5 pilihan jawaban seperti yang terlihat pada tabel berikut. Yang sangat setuju skornya 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju 1. Agar penyusunan instrumen variabel mengenai daya tarik peserta di Danau Kacu lebih sistematik, maka perlu adanya kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut. Yang pertama, indikator kesesuaian harapan. Subindikator kesesuaian harapan dan yang dirasakan pengunjung tentang fasilitas yang tersedia, biaya yang terjangkau, lingkungan fisik yang mendukung, jasa yang memuaskan, tercapainya kemudahan pengunjung, dan dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian tercapainya kemudahan pengunjung dalam memenuhi kebutuhan. Indikator minat berkunjung kembali. Subindikator adanya keinginan berkunjung untuk kembali ke daya tarik wisata. Jika pengunjung ke kota Kerinci akan kembali ke daya tarik wisata, adanya keinginan mereferensikan objek wisata. Kemudian instrumen kualitas pelayanan. Subindikatornya tangible atau berwujud, reliability kehandalan, responsiveness tanggapan, asuransi, kemudian empati. Kemudian uji coba instrumen. Sebelum menyebarkan angket dilakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Kemudian uji validitas. Jika yang pertama, jika nilai SIG signifikan 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Jika nilai SIG signifikan 0,05, maka data tersebut dinyatakan tidak valid. Baiklah, itu sekian dari presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada Zoom saya hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.